Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya, Amo. Sebuah anime yang sudah kita ketahui semua yaitu One Piece, bercerita tentang awal mula Raja Bajak Laut dan harta karunnya One Piece yang masih tersembunyi di mana, entah mengapa bagaimana ceritanya. Langsung saja kita lanjutkan. Petualangan dimulai ketika Luffy jatuh di hadapan seorang gadis pencuri harta karun bajak laut. Dia adalah Nami, seorang pencuri yang sangat membenci bajak laut, tapi ajaibnya justru bekerja sama dengan Luffy untuk melarikan diri dari teror si badut. Ketika mereka berdua sedang dikejar oleh anggota bajak laut badut, mereka menemukan tempat aman di sebuah restoran. Di sana, Nami memberitahu tujuannya. Karena faktanya, Nami mencuri untuk mengumpulkan 100 juta berry, sejumlah uang yang sangat banyak demi yang tujuan yang masih menjadi misteri. Luffy menawarkan kesempatan Nami untuk bergabung sebagai kru bajak lautnya, akan tetapi ternyata ia adalah seorang pengkhianat. Ia malah mengikat Luffy dan menyerahkannya kepada bajak laut Buggy untuk sebuah tujuan sebenarnya, yaitu mengambil harta karun Buggy. Luffy pun dijebloskan ke dalam sangkar besi dan segera ia menyiapkan senjata pamungkasnya, yaitu bola Buggy, sebuah meriam raksasa yang daya ledaknya bisa meratakan satu baris rumah subsidi yang kecil itu. Jauh dari tempat itu, Zoro yang baru tiba di kota menyadari ledakan tersebut. Ia tahu bahaya sedang mengancam kaptennya. Buggy kemudian memerintahkan Nami untuk menembakkan bola Buggy ke arah Luffy. Aksi nekat ini membuat Buggy murka. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Nami, dan ini yang terjadi. Yabai! Zoro datang dengan gagah berani menerjang ke arah Buggy. Dengan cepat ia memotong tangan dan kaki Buggy. Namun Anda akan terkesima sekaligus melongo karena faktanya kekuatan buah iblis Bara-Bara no Mi membuatnya bisa membelah diri dan menyatukan kembali tubuhnya. Zoro yang terkejut dan tertusuk oleh Buggy, ia berlari ke arah meriam, memutar arahnya dan menargetkannya bajak laut Buggy sendiri. Zoro meminta Nami menyalakan kembali sumbu meriam itu dan Zoro mengambil peluang tersebut untuk menyelamatkan Luffy, meskipun dengan luka yang sangat parah pada tubuhnya. Kita akan dikenalkan pada penakluk binatang, sebut saja Panji Petualang. Tibanya mereka di depan toko hewan, terdapat anjing kecil terdiam dan seperti menunggu sesuatu. Ya, Pak Wali Kota. Ia memilih tidak pergi dan bertanggung jawab sejak ekspansi Buggy ke kotanya. Hanya ia dan anjing kecil tadi bernama Chow Chow yang menjaga amanat pemiliknya untuk menjaga toko hewan selama ia pergi. 奴は死んだ3ヶ月前にな。で、店番をきっとシュシュにとってこの店は宝なんじゃ。犬好きだった主人の形見だからそれを守り続けてるのだとわしは思う。わしは何度か避難させよう。 Ketika Panji bertemu Luffy, serangannya berhasil membebaskan Luffy dari sangkar. Namun sangat disayangkan bahwa Panji telah merusak toko hewan anjing Chow Chow yang telah dijaganya selama ini dan membuat Luffy marah besar. Lalu tanpa ragu langsung menoyornya. Kehancuran toko hewan menyayat hati Nami karena semua cowok sama saja selalu mengikuti hawa nafsunya. Sehingga Nami yang terkejut karena belum pernah melihat ada bajak laut yang baik hati, sebab ia melihat Luffy memberikan makanan yang dicuri Panji ketika itu. Pak Wali Kota yang sudah sangat kesal, ia mencoba melawan Buggy seorang diri. わしらは力を合わせて切り開き、畑を作り、店を開いて、町を作っていったんじゃ。町のみんなも、この町はわしの宝なのじゃ。この町はわしが守れ。
Sangat-sangat tepat waktu karena Luffy dan Zoro tiba di sana dan siap baku hantam dengan Buggy. Namun, Buggy yang sudah mensiapkan senjata pemungkasnya akan tetapi 戦えうぬぼれ約束通りお前をぶっ飛ばしに来たぞ。撃てバギーだゴムゴムの Buggy yang terkejut karena Luffy pengguna buah iblis, ia memanggil seseorang yang akan bertarung dengan Zoro nantinya, sebut saja Bang Aji. Bang Aji yang sudah mengetahui titik kelemahan Zoro dengan mudah, memusatkan pedangnya pada luka yang diderita Zoro. Namun, ia tentu benar-benar salah karena hal tersebut masih belum cukup mampu untuk mengalahkan seorang pendekar pedang terkuat yang Luffy miliki saat ini. 俺の傷をつくのだ俺とお前の格の違いを教えてやるようわーかっこいい俺カマちゃん 我らbagi Ichimiが Tarungan yang cukup sengit dan telah memicu adrenalin pada pria ini. Akan tetapi, Nami seolah-olah tidak peduli dengan mereka dan memilih mengambil peta Grand Line dan harta karun bajak laut Buggy. Kembali ke pertarungan antara Zoro dan Bang Aji, Buggy yang mencoba mengganggu jalannya acara sontak. Hal tersebut membuat Luffy yang menontonnya cukup geram. Setelah berhasil mengalahkan Bang Aji dengan jurus Santoryu-nya, Bos Buggy yang mengingat bahwa ia telah mengenali Shanks dari topi jerami yang dipakai Luffy, sehingga ia segera merusak topi jerami Luffy dan ya, keputusan yang tidak tepat bagi Buggy karena ia telah membangunkan benih-benih kekuatan pada tubuh Luffy. ってことはこれはシャンクスの帽子かよ道理で見覚えがあるわけだあいついつも俺の隣でこれをお前シャンクスと同じ船に乗ってたのか。ええ海賊見習い時代になまあどうしてところでクソ今しいや鏡野郎がシャンクスは偉大な男だ。バギーです。 Setelah menceritakan hubungannya dengan Shanks, Buggy yang memiliki peran bahwa ia sangat menyukai harta karun dan telah mengumpulkan banyak sekali cadangan strategisnya, sehingga ia sangat marah ketika Nami mencoba mengambil hartanya. Namun, Luffy dan Nami berhasil mengetahui kelemahan buah iblis bara-bara Nomi dengan memisahkan potongan-potongan tubuh Buggy, sehingga ini yang terjadi. 目立って言ってんだろ。 あ、そうだ、改造私の宝。まだ終わっちゃいねえゴムゴムやがましいこの俺様を派手にこんな目に合わせやがってただじゃおかねえバラバラパーツあれ探してるのはこれ。いや俺のパーツさすがゾロボ。ゴムバギー。ゴムゴムの。 Setelah berhasil mengalahkan Buggy, warga yang sudah muak dengan bajak laut mengusir kru topi jerami. Pak Wali Kota yang mengetahui hal tersebut langsung mengejarnya ke pelabuhan dan menyampaikan salam perpisahan pada Luffy dan kawan-kawan. Tak disangka, harta karun yang didapat oleh Luffy setengahnya diberikan untuk membangun kembali kota tersebut. 町長のおっさん。すまんおにけるなんです宝物を一つ置いてきた。あれ一つで500万ベリーはあったのよ。だってさ、ぶっ壊れた町立て直すのに金がいるだろ。あれは私の宝なのよ。やめろ、俺泳げねえんだよ。だからやってんのよ。おっけ、おっけ、取ってこいよ。 Tamat, ending yang cukup menghibur. Pesan yang dapat disampaikan bahwa tindakan yang tulus dan berani dapat mengubah persepsi seseorang. Sekian dari saya, adios, bendera One Piece Kopi Liong. Cuau, cuau, cuau.